Aku sakit dengan bahagianya kalian. Hari telah berganti, di pagi yang indah itu mereka sarapan bersama, bersenda gurau sembari terus meledek sang pengantin baru. Mamalia pun sengaja menginap agar masih bisa meluapkan segala rindu pada putrinya. Sebuah suara memboyarkan keceriaan mereka adalah suara Mami Bianca yang turun menyeret sebuah koper besar di tangannya. "Mas, Mami," tatap Aida pada sang suami. Ryan pun menghampirinya dan membantu sang Mami turun hingga ke bawah. Wajahnya tampak begitu lesu, seakan tak ada lagi semangat hidup dalam dirinya saat ini. "Mau kemana?" tanya Ryan meski masih terdengar begitu dingin. "Mau pergi?" jawab Mami Bian, tertunduk bahkan tak sanggup lagi menatap wajah Ryan kali ini. Apalagi semua orang yang ada di sana, ia merasa terhakimi dengan tatapan yang diberikan. "Pergi? Pulang ke rumah mamamu?" "Entah, aku tak tahu, bahkan aku tak punya tujuan saat ini. Aku bahkan begitu takut hanya untuk kembali pada wanita yang kupanggil mama itu," jawabnya penuh rasa kecewa. "Aku merasa jika aku kembali aku hanya akan menyerahkan nyawaku saja. Aku bahkan tak mampu membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Aku takut." Imbuhnya berbicara dengan bibirnya yang gemetar dan air mata yang mulai mengalir. Ryan tahu persis ketakutan sang mami saat itu. Ia bahkan pernah mendapatinya pulang dengan wajah yang lebam dari sana. Entah apa saat itu yang tak dapat ia turuti untuk sang mama. Ryan pun belum sempat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Bianca," panggil Mama Lia. "Ya, ada apa?" "Mbak Lia mau menghinaku saat ini." "Gak ada sama sekali niatanku menghinamu, Bi. Meski kamu selama ini tak menyukaiku, tapi aku tak pernah berminat membalasmu sedikit pun," jawab Mama Lia. "Aku sakit melihat kebahagiaan kalian. Sakit sekali rasanya. Kalian mendapat semua yang kalian inginkan, tapi aku bahkan tak tahu akan pulang kemana saat ini. Kesana kemari hanya rasa takut yang menghantuiku. Bahkan aku takut ketika mama menghadangku di jalan dan bahkan membunuhku di sana." Ucapan Mami Bian menggambarkan betapa sadis mamanya. Ya, mama yang telah memaksanya menikah dengan seorang pria tua tanpa adanya rasa cinta. Untung saja ada Ryan yang menguatkan hatinya untuk tetap bertahan di sana. "Biarkan aku pergi dengan semua yang harus kutanggung. Memang takut, tapi aku sudah mempersiapkan diri." Agaknya Mami Bianca sudah begitu yakin dengan keputusannya untuk pergi. Ia menyeret kopernya kembali. Ryan hanya diam, bahkan terlalu sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Biar bagaimanapun, Mami Bian adalah wanita yang mengurus hidupnya selama 10 tahun ini. Dengan seluruh kasih sayang yang ia berikan. "Tunggu," ucap Ryan. Mami Bianca yang sudah ada di ujung pintu akhirnya berhenti, namun tak berani membalik tubuhnya menatap sang putra. "Apakah ada sesuatu yang kau bawa?" tanya Ryan. "Mas," tegur Aida padanya. "Ryan boleh periksa tas Mami? Hanya foto kita dengan papi yang ada di dalam. Tapi sumpah Mami bahkan tak berani membawa apapun dari rumah ini." Tangisnya melepas koper itu dari genggaman tangannya. "Biarin dibawa, itu kan hak Mami." Aida kembali membujuk suaminya itu. Ryan hanya diam. Ia menggandeng tangan Aida dan membawanya kepada sang Mami. "Mami melupakan sesuatu yang harus Mami bawa," ucap Ryan. "Apa?" Ryan kemudian memeluknya. Pelukan yang begitu hangat dari sang putra untuk sang Mami. Begitu hangat seolah melebur semua kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. "Ryan sayang Mami," ucapnya dengan lembut. Mami Bian semakin terseduh. Ia meraih wajah Ryan dan mengucup pipinya bertubi-tubi. Ia sangat sadar telah salah menafsirkan segala rasa cintanya selama ini. Honeymoon. Rai gak akan melarang Mami pergi, tapi Rai gak akan biarin Mami pulang ke rumah Oma. Jangan, larangnya dengan mengusap air mata itu. "Rai, kita punya rumah sakit, ada di kampung Nur berasal. Rai yang menjadi kuli di sana. Ingat, tangan Rai pun pernah kasar dan Mami mengamuk hanya karena itu." Ya, senyum sang Mami dengan segala kekonyolan dari masa lalunya. "Rai antar Mami ke sana, Mami urus semuanya dengan pengawasan Rai di sini. Tapi, Oma," Rai mengerti ketakutan sang Mami pada mamanya di sana. Andai dia mencari sampai ke sini, itu akan jadi urusan kami. Mami Bianca akhirnya dapat tersenyum, apalagi melihat ketulusan yang mereka berikan padanya. Sebuah ketulusan yang sempat ia sia-siakan hanya demi sebuah kata tanggung jawab.
Sam, Mei persiapkan keberangkatan kami. Kemana? Tanya Mei masih bingung. Pulang kampung, Mei. Kami mau antar Mami, sekalian kami mau bulan madu di sana. Rindu dengan suasananya yang hangat. Jawab Rai memeluk Aida dan memainkan hidungnya di sana. Loh, kami yang baru mau nikah, kenapa kalian yang bulan madu? Sergah Mei merasa dilangkahi untuk yang kesekian kalinya. Mas, tatapnya pada sang suami yang masih duduk dengan santai, meluncur dengan HP dan segala jadwal untuk Rai dan Aida. Biarin sayang, nanti kita bulan madu sendiri, tapi tunggu mereka pulang, ucap Sam dengan begitu tenang. Ah, ini semua rasanya tak adil. Kenapa? Mei mulai dengan segala tingkah lebaynya. Mama Lia ikut mereka kah? Tanyanya pada Mama Lia yang diam dengan senyuman hangatnya. Enggak, Mama gak ikut, kasihan kakak bujang kalian, gak punya teman, jawab Mama Lia. Mei menarik napas mengelus dadanya dengan lega, merasa setidaknya masih ada teman untuknya, karena sepeninggalan Ryan pasti Sam dan Deb akan begitu sibuk menggantikannya. Jadwal siang, bersiaplah, ucap Sam secepat itu mengatur jadwal mereka. Sayangnya Bu Lastri dan Om Edo sudah terlebih dulu pulang pagi-pagi buta dengan bus mereka, sehingga tak dapat meramaikan perjalanan dadakan yang ada. Dengan semua yang serba terburu-buru, Aida dan suaminya pergi bersama Mami Bianca menuju kampung kecil penuh kenangan akan kisah keduanya. Genggaman tangan tak lepas, Aida pun terus bersandar pada Rai selama perjalanan yang mereka tempuh. Seakan mereka lupa ada Mami Bian di antara keduanya. Ya, lanjutkan, aku akan memejamkan mataku, menikmati segala kebebasan yang akan kuraih. Aku janji akan memanfaatkan kesempatan yang baik yang kalian berikan dengan baik, ucapnya dalam hati sembari memejamkan matanya menikmati perjalanan yang ada. Setengah jam perjalanan udara ditambah 1 jam perjalanan darat, mereka telah sampai di kampung Aida dengan jemputan Pak Supir dan mengantarkan Mami Bian ke rumah besar. Mereka di dekat rumah sakit. Kalian gak di sini bareng Mami? Enggak, kami pulang ke rumah kami sendiri. Kami rindu ke sana, jawab Rai dengan tatapan tajamnya pada sang istri. Dapat cepat diartikan oleh sang Mami. It's okay, segeralah pergi daripada nanti Mami larang, usirnya dengan gurauan. Rai dan Aida pun pergi di antara supir mereka, pulang ke rumah kecil sederhana itu, rumah peninggalan sang nenek. Untung rumahnya bersih, ucap Aida dengan meletakkan tasnya di kursi. Kenapa? Capek lah perjalanan jauh begitu, mau tidur ah, ucap Aida melangkahkan kaki ke kamarnya. Namun Rai meraih tangan itu dan menariknya, membuat Aida tepat jatuh ke dalam pelukan hangatnya. Tak hangat lagi sepertinya, tapi panas. Kenapa? Tatap Aida, tampak gugup. Kau tanya kenapa? Hei, kita sudah beberapa hari berpisah, bahkan semalam kau tinggalkan aku untuk tidur bersama mamamu. Lalu, kau bisa istirahat setelah aku bermain dengan anak kembar kita. Tawa Rai terdengar begitu kejam di telinga Aida. Cebiknya, ia pun mengalungkan lengan dan melingkarkan kedua kakinya di pinggang Ryan, memulai untuk melepas segala rasa rindu yang terpendam lama.